Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Koneksi antar materi, modul 2.3, kesimpulan dan refleksi. M. Ridwan Syah, calon guru penggerak, Angkatan 9, Jakarta Selatan. Yang terhormat Ibu Teguh Purwantari sebagai fasilitator. Yang terhormat Bapak Fauzi sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi saya untuk modul 2.3 terkait coaching yang didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Dalam hal ini, coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk kerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari. International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama atau klien atau coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasikan dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dalam aspek tujuan coaching, yaitu menuntun coaching untuk menemukan atau menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya atau mencapai tujuan yang dikehendakinya. Hal ini pun dibangun dengan kemitraan yang setara dan coaching sendiri mengambil keputusan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki laku. Dalam aspek ini, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan. Sebagai seorang guru atau juga among dengan semangat Tuturi Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntut. Sekali lagi, sebagai seorang pendidik atau among, kita perlu dengan memahami pemahaman dari semangat Tuturi Handayani. Dalam hal ini, kita perlu melakukan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau penuntun. Pendekatan komunikasi dengan sebuah proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan juga persaudaraan. Paradigma berpikir coaching: 1. Fokus pada coaching. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching: 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. Dan 3. Memaksimalkan potensi. Pada aspek kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terkait itu pula aspek dari rasa, yaitu terima, yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi dari coaching. Selanjutnya adalah apresiasi, yaitu dengan dapat merespon apa yang telah dibicarakan oleh coaching. Selanjutnya adalah merangkum cerita dari coaching sehingga kita dapat memastikan pemahaman yang sama, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot.
Coaching dengan alur IRTA yang memiliki 4 aspek, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Aspek umpan balik berbasis coaching. Hal yang perlu diperhatikan saat memberikan umpan balik dengan prinsip coaching, yaitu tujuan umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coachee, dan juga tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah sesuai dengan prinsip coaching. Dan terakhir, selalu mulai dengan memahami pandangan atau pendapat coaching. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan belajar mereka di dalam kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memperdayakan dan kualitas guru yang diharapkan untuk berkembang, termasuk di dalamnya peningkatan motivasi atau komitmen. Beberapa prinsip supervisi akademik. Yang pertama adalah kemitraan, kedua adalah konstruktif, 3 terencana, 4 reflektif, 5 objektif, 6 berkesinambungan, dan 7 komprehensif. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Terkait emosi saya yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3, yaitu agak khawatir atau cemas. Karena dari nama coaching sendiri, saya memahami kalau coaching itu merupakan hal yang sangat rumit. Akan tapi saya mencoba mempelajari modul 2.3 dan saya mulai tertarik dalam memahami dan mengimplementasikan terkait coaching ini. Saya merasa senang ketika dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam melaksanakan praktik coaching, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sudah baik berdasarkan melibatkan diri adalah dapat mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan calon guru anak saat mempraktikkan proses coaching dengan baik dan dapat berperan sebagai coach, coachee, dan juga observer. Keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pada modul 2.1, aspek pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru atau pendidik harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid atau peserta didik agar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam aspek realisasi dari nilai-nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru berupaya melakukan budaya positif dengan visi dan prakasa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional. Dalam aspek 5 kompetensi sosial emosional terhadap teknik stop dan mindfulness yang dapat membangun suasana kelas menjadi lebih kondusif. Pada saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua siklus tersebut. Maju terus pendidikan Indonesia, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.